Mana nih ibu-ibu yang sama kayak aku, tim yang paling jarang banget keluar rumah ya walaupun ada palingan juga ke pasar cari kebutuhan dapur. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas yang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Kayaknya untuk video ini aku mulai tag di sekitaran jam setengah 10 siang deh. Iya, bener. Hari ini tuh aku masaknya lumayan kesiangan. Tapi, ya aman ya untuk anak-anak sama suami di sini tuh udah pada kenyang kok. Soalnya tadi pagi untuk sarapannya aku ada buatin nasi goreng, cuman gak aku record. BTW sayangku, ini kita kembali lagi aja ke pembahasan aku yang ada di awal opening tadi ya. Karena kebetulan aku tuh tim ibu rumah tangga yang betul-betul tipe orangnya itu tuh rumahan banget dan jarang banget loh mau keluar-keluar rumah. Sebenarnya sih bukan sekarang aja setelah berumah tangga atau bahkan beranak pinak ya, melainkan emang dari dulunya, dari waktu aku masih gadis itu tuh aku emang lebih betah banget di rumah ya, terutama di dalam kamar. Jadi emang aku tuh bukan tipe anaknya yang suka main kesana kesini gitu loh. Sebenarnya aku inget banget sih ya di tahun 2014, udah sekitaran berapa belas tahun yang lalu ya. Pokoknya lebih tepatnya di tahun pernikahan aku sama suami, yang mana waktu itu di kampung suami aku itu tuh belum ada lampu ya, alias lampu PLN itu tuh belum masuk. Pokoknya sering kebayang banget ya, dan aku harus memulai lagi hidup itu tuh dari nol, belajar harus gelap-gelapan, hidup tanpa HP, tanpa sosial media. Dan di malam harinya setelah maghrib itu tuh kita pure cuma menggunakan penerangan dari lampu kecil yang menggunakan minyak tanah atau bahkan minyak solar. Aduh, jadi waktu itu kadang-kadang jam 8 atau bahkan setengah 9 itu kita pasti udah pada tidur semua. Bayangin aja, HP aku pada saat itu bisa dibilang hampir nggak ada gunanya lah ya. Soalnya untuk sekedar mengecas HP aja kita tuh susah banget. Ada juga sih beberapa orang yang bisa dibilang udah lumayan mampu, jadi mereka udah bisa pakai tenaga surya. Jadi pada waktu itu mereka nggak usah ikut gelap-gelapan lagi karena udah terang. Dan kalau untuk yang punya TV masih bisa dihitung juga, soalnya belum terlalu banyak, mungkin baru beberapa rumah aja sih. Nggak kayak sekarang yang bisa dibilang setiap rumah itu udah pasti punya TV semua. Seandainya aja 2014 dulu belum ada kemajuan nyampe sekarang, aduh gimana ceritanya ya kita yang tinggal di pelosokan kayak gini. Duh, bener-bener ketinggalan banget deh ya dari semua berita-berita sosial media. Dan ada juga sih sebenarnya dulu tuh di sini yang menyediakan sambungan listrik dari genset gitu ya, yang masih pakai minyak. Jadi kita tuh ikut bayar per bulan. Cuman di sini aku udah lupa banget deh ya bayaran per bulannya berapa. Soalnya udah lumayan lama banget. Dan untuk jatah hidup lampunya itu cuma di malam hari aja ya guys. Kadang-kadang mulai dari jam setengah 6 sore sampai di jam setengah 9 malam, jam 9, jam 10, setengah 11. Pokoknya untuk waktu mati lampunya itu tuh nggak menentu. Tapi bersyukur alhamdulillahnya kalau aku nggak salah ingat sih di tahun 2017 alhamdulillah di daerah kita sini tuh udah mulai masuk PLN. Jadi masya Allah ya, bener-bener hati tuh seneng banget. Ya iyalah, gimana nggak bahagia. Coba yang awalnya gelap-gelapan lah kok tiba-tiba aja jadi terang benderang. Terus yang awalnya kalau masih gelap dulu, kita kalau di tengah malam cuma bisa denger suara lolongan anjing, suara kodok, suara jangkrik. Tapi setelah masuk lampu PLN, rata-rata orang kan pada punya TV ya. Jadi aku dulu masih sering banget nih numpang nonton TV di tempat tetangga, dan itu gratis ya pada saat itu. Waduh, tapi kayaknya tuan rumahnya pasti bakalan bosen dan pusing juga ya. Soalnya kan hampir setiap malam dan itu posisinya selalu orang ramai terus yang nonton. Jadi kadang-kadang kayak selalu debat sama selera nonton TV-nya setiap orang kan gak sama ya. Ada yang sukanya sinetron, ada yang sukanya warta berita. Alhasil kadang-kadang sampai tuan rumahnya itu udah gak bisa nentuin seleranya lagi demi orang rame. Masya Allah banget. Mohon maaf ya, pokoknya dimaafin banget lah kalau dulu kita tuh udah sering banget mengganggu ketenangannya. Oke, sebenarnya untuk video kali ini tuh agak sedikit nggak nyambung ya guys. Soalnya isi videonya apa, malah cerita apa. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada kita bahasnya tentang masak-masak mulu. Takutnya nanti yang ada kalian malah bosen liatin aku gongsreng-gangsreng di wajan terus ya, dipanci terus. Makanya ini kadang-kadang aku alihin dulu nih pembicaraan biar ada cerita yang lain gitu loh. Nah, jadi sebenarnya seperti yang kalian lihat di awal video aja sih tadi tuh, kalau aku udah siap-siap mau masak, cuman tiba-tiba aja di tempat aku tuh mati lampu. Alhasil jadi gelap gulita dong, ditambah lagi cuaca udah mendung, udah mau hujan. Jadi aku sempetin untuk ngangkatin jemuran dulu. Itu pun harus dipilah-pilih dulu karena sebagian udah pada kering, tapi masih ada juga sih beberapa potong yang masih lumayan basah. Jadi nggak aku campurin. Ini anaknya ibu mertuaku yang hampir setiap hari aku marahin mulu. Untung aja nggak pernah ngomong-ngomong sama mamanya. Kalau nggak bisa-bisa tamat lah riwayatku. Sampai ketemu besok ya guys. Bye-bye.